nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah. Jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Disebutkan ini konten beas, no, tidak. Bahkan bangunan-bangunan anyar. Siji oke, dari bingkai nak 2 minggu lalu. Mau dibenahi tapi malah ngajak berkelahi, Deddy Mulyadi kena demo warga sendiri. Kali ini Kang Deddy didemo puluhan massa yang mengaku sebagai warga Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mereka menuntut Kang Deddy untuk menepati janji yang sebelumnya sudah disepakati. Hal ini berawal ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang jalan provinsi yang ada di Kabupaten Subang. Tujuannya tentu untuk dibenahi dan ditata agar terlihat bersih, indah, dan nyaman. Disebutkan ini konten beas, no, tidak. Bahkan bangunan-bangunan anyar. Siji oke, dari bingkai nak 2 minggu lalu. Itu kan di lahan PTPN, kemudian di lahan Dishub, kemudian menyangkut terhadap pemerintah kecamatan, kemudian pemerintahan desa dan sebagainya. Nah, elemen-elemen itu memang harus membantu juga. Sekarang desa itu harus jadi penyambung lidah rakyat, Pak. Kecamatan pun harus mampu mengkoordinasikan gitu. Kemudian PTPN sebagai pemilik lahan pun harus membantu, karena saya tidak mungkin kalau tidak ada uang sewa terhadap PTPN. Gitu. Betul tidak, Pak? Kan gitu. Kemudian lakukanlah audiensi sebelum aksi. Jangan sampai momen ini dijadikan kepentingan bagi segelintir orang lah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Namun ternyata Bupati Subang menjelaskan jika yang mengkoordinir para pendemo bukanlah pedagang nanas. Bahkan Kang Ray sangat menyayangkan kejadian ini karena pemerintah sudah punya niat baik untuk membangun daerah tersebut agar menjadi sentra buah nanas dan jadi tujuan wisata. Pertanyaannya, lalu siapa para pendemo ini? Untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya. Saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi, karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah, walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat, uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata aku pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya.
Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita? Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi kemudian angkat bicara. Kang Deddy menjelaskan jika apa yang tengah dia lakukan bersama Bupati Subang, semuanya demi kepentingan masyarakat Subang itu sendiri. Apa rencana saya terhadap berbagai kawasan perkebunan teh yang hari ini berubah menjadi tempat-tempat yang kumuh, baik bangunan yang berizin maupun bangunan yang tidak berizin. Yang pertama adalah mengembalikan kembali fungsi kebun teh tetap menjadi kebun teh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk melakukan penanaman kembali areal-areal kebun teh dengan kerjasama antara Pemprov dengan VTPN. Kemudian dibiayai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat sampai tehnya bisa dipetik. Setelah tehnya bisa dipetik, maka masyarakat penggarap teh kembali akan memetik teh. Dan seluruh biaya penanaman sampai teh itu bisa dipetik kembali itu akan dibiayai oleh Pemprov dan berbagai lembaga lainnya yang sangat mencintai areal konservasi di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, yang petani nanas itu akan diberdayakan kembali menanam nanas. Areal-areal perkebunan nanas hari ini berubah peruntukannya menjadi KSO yang tidak terurus jadi kebun singkong dan sejenisnya. Itu akan dikembalikan menjadi kebun nanas. Setelah itu, seluruh para pedagang di seluruh hamparan di daerah-daerah perkebunan di seluruh Provinsi Jawa Barat, kami akan melakukan penataan, membuat pendidikan, kemudian juga membangun ruang-ruang tempat berjualannya memadai dengan desain arsitektur yang seimbang dan selaras dengan alam dan lingkungan, sehingga Provinsi Jawa Barat areal perkebunan tehnya bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh orang siapapun tanpa harus bayar. Kemudian para pedagang mendapat tempat yang layak dengan tempat penjualan yang memadai. Diharapkan para pedagangnya bersifat jujur, manakala nanasnya asli madu ya disebutkan madu, kalau nanas bukan madu ya jangan disebutkan bukan madu. Ini yang diharapkan, sehingga nanti ke depan tumbuh industri pariwisata yang mengelola dan mengendalikannya adalah masyarakat sekitar. Seluruh proses itu harus berjalan terencana, tertata. Jangan sampai pada saat dilakukan penataan dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, kita ribut tidak karuan. Tetapi ketika kemarin di pinggir jalan kumuh menjadi tempat-tempat orang berjual minuman keras, menjadi tempat-tempat orang di situ berkumpul, beragam kegiatan ada di situ, premanisme dan sejenisnya, semua orang diam. Setiap tindakan yang memiliki niat baik, insya Allah akan selalu ada jalan, dan kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun. Siapapun yang melakukan penyalahgunaan terhadap kawasan perkebunan dan hutan pasti akan saya tertibkan. Mau dia rakyat besar, mau dia rakyat kecil. Ketika melanggar aturan, bertabrakan dengan undang-undang, saya akan bertindak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki. Mari kita rawat dan jaga seluruh lingkungan di Jawa Barat agar Jawa Barat kembali menjadi sepenggal tanah yang tercipta saat Tuhan tersenyum. Kalau kalian ingat, bapak-bapak yang demo ini pernah masuk video Kang Deddy, bahkan sempat beradu argumen dengan Kang Deddy di lokasi. Dari awal gua udah curiga dengan gelagat bapak satu ini. Coba deh kalian perhatikan apa yang dia utarakan ke Kang Deddy. Semua Pak yang melanggar, yang penting ya semua yang melanggar, tapi lihat dulu itu melanggar enggak, kan yang kita cari yang melanggar.
Melanggar artinya dari melanggar Bina Marga apa PTPN? Saya sekarang lagi ngerjain Bina Marga dulu, Bina Marga. PU dulu Pak. Saya ngejalan jalur jalan dulu. Ini yang jadi keluhan itu drainase yang kecamatan pada sampai ke apa terminal Jalan Cagak itu. Hujan Tuh kecil sudah ada aja alat banjir. tuh sudah ada alat tuh. Pedagang-pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Dibongkar. Terus kompensasi ataupun ganti Apa? rugi lah katakanlah. Kenapa Ada. harus diganti rugi? kan asetnya Pak, Asetnya. ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Bukan, saya nanya. Kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar. Iya, tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanpa layar. Kan rakyat negara teh ayana Oh, kurang ya. nggak bisa begitu Pak. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Iya. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang Sok. yang tidak produktif ataupun lahan yang Enggak, kalau ini mah bukan tanah tidak produktif Pak, daerah marka jalan. ya Kita kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat mungkin tidak masalah ya. Atau Ya, tapi gimana lamun naik dicokot ku negara kudu dibikeun. Iya, itu betul. Oke. Ya, cuman Saya kalau jelasin sudah- ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada Selama uang 2 tunggu, bulan. nanti dikasih Nah, beras, ya. dikasih beras? duit, Ya. dikasih Oke, nog, ya, cuman siap. tidak dikasih suami atau kasih istri. Iya. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah, jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang Ya, naon? artinya ucapannya ini kebijakan ini Pak, kalau gubernur. kakuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih teh, Siap. aing mah asli urang dia. Siap. Beberes. Oke, siap. Jangan gaya ngomong kayak dengan siapa. Enggak. Saya mah dibereresan kabeh ge Siap, dirapihkeun, oke. jadi alus. Ah. Bapak tung geringan ngeluh ka aing, kalau banjir mah sia teh. Gitu. Mata itu cigatun Kunaon aja daw gua aya tuh tadi beresan. Surat mah nggak seberapa kali.